Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan tentang kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang syarat-syarat berpuasa. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Sebagaimana telah kita katakan di minggu yang lalu, yang dimaksud dengan rukun ialah malladzi yalzamuhul wujud al-wujud walladzi yalzamuhul adam al-adam wa huwa minal ibadah. Yang dimaksud dengan rukun tersebut adalah malladzi yalzamuhul wujud, yaitu apabila rukunnya tersebut ada, yalzamuhul wujud, maka wajib juga ibadahnya harus ada. Atau apabila ibadahnya ada, maka rukunnya harus ada. Walladzi yalzamuhul adam al-adam, dan kalau seandainya rukunnya itu enggak terlaksana atau tidak ada, maka ibadahnya pun tidak akan terlaksana. Dan itulah yang dimaksud dengan rukun menurut para ulama-ulama usul fikih, wa huwa minal ibadah, dan yang rukun itu adalah termasuk daripada golongan ibadah tersebut. Jadi kalau seandainya di dalam suatu ibadah kita tidak pernah mengerjakan rukunnya, maka ibadah kita dianggap kagak sah. Dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang rukun-rukun puasa. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus memenuhi daripada rukun-rukun puasa tersebut. Dan apabila ketika kita berpuasa kita tidak memenuhi daripada rukun-rukun tersebut, maka puasa kita dianggap tidak sah. Berikut adalah rukun-rukun berpuasa. Rukun puasa yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-niyat. Niat sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau seandainya dia niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ibadahnya pun itu akan diterima Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau seandainya ibadahnya itu hanya karena dunia yang ia cintai atau perempuan yang ia ingin nikahi, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan niatnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ketika kita ingin berpuasa, ya kita harus niat. Kita harus niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau seandainya kita enggak niat, kita enggak bakalan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat termasuk daripada rukun puasa. Dan sekarang kita bakalan ngebahas niat. Yang pertama, kita bakalan ngebahas tentang hakikatun niat, yaitu definisi niat. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Kadang kita tahu kita harus niat, tapi apa sih yang dimaksud dengan niat itu? Di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat itu adalah punya perasaan ingin melaksanakan sesuatu, dan perasaan itu timbul atau perasaan itu terungkapkan ketika kita melaksanakan sesuatu tersebut. Sekarang banyak orang mengatakan bahwasanya dia udah mempunyai niat, akan tetapi kita harus tahu dulu. Seperti misalnya sekarang kita puasa. Puasa itu dimulai dari min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Maka niat itu diadakan kapan gitu loh. Kadang orang bilang, oh saya niat mau pergi haji, saya niat mau ini, saya niat mau itu. Itu bukan niat. Itu adalah azam. Karena kenapa? Yang dinamakan azam itu adalah qasdu syai' la muqtarinan bi fi'lihi, yaitu kita bermaksud melaksanakan sesuatu ibadah, tapi maksud kita itu, niat kita itu enggak berbarengan dengan pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya yang dinamakan niat seperti ini. Kita pengen melaksanakan sholat. Kapan sholat itu dianggap?
muftatahun bi takbiratil ihram wa mukhtatamatun bisalam. Yang dimaksud dengan salat itu adalah pekerjaan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka yang dimaksud dengan salat itu yaitu ketika kita udah mulai takbiratul ihram. Beda halnya ketika kita niat sebelum takbiratul ihram, maka itu dianggap bukan niat. Karena kenapa? Niatnya tidak dilakukan ketika kita ingin mengerjakan sesuatunya, yaitu kita mengerjakan niat tersebut di luar daripada pekerjaan ibadah tersebut, maka itu namanya azam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat itu dilaksanakan ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita bilang Allah, maka di dalam hati kita bilang, ya Allah, saya niat untuk melaksanakan salat. Adapun nawaitu usolli fardhu zuhri, itu bukan niat namanya, itulah lafaz, yaitu suatu perkataan yang kita ucapkan di mulut kita, dan itu bukan niat, itu adalah lafaz, karena niat itu kita lakukan di dalam hati. Yang kedua, hukum daripada niat. Apa sih hukum daripada niat? Di sini dikatakan al-wujub ghaliban. Hukum niat itu kadang-kadang hukumnya wajib, tapi ada beberapa perkara atau ada beberapa ibadah yang dimana ibadah tersebut tidak diwajibkan untuk niat. Kapan itu ibadah tersebut? Seperti al-ghuslul mayyit, faniyatuhu mandubatu lil ghasil. Ketika seseorang ingin memandikan mayit, maka orang yang memandikan mayit itu enggak wajib hukumnya untuk niat, akan tetapi hukum daripada mandiin si mayit atau niat untuk mandiin mayit itu hukumnya bukan wajib, melainkan adalah mandub, yaitu sunnah. Makanya hukum niat itu terkadang wajib, akan tetapi hampir 99% daripada segala ibadah yang kita lakukan, maka hukum niatnya adalah wajib. Yang ketiga, yaitu mahalluha. Di manakah tempatnya niat itu? Al-ghalab, niat itu tempatnya adanya di hati, bukan di mulut. Makanya tadi saya contohkan, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, maka yang dia katakan usolli fardhu zuhri itu bukan niat, akan tetapi itu adalah talafut, yaitu melafatkan sesuatu niat. Karena kenapa? Karena yang dimaksud dengan niat itu adalah tempatnya di hati dan harus berbarengan dengan suatu pekerjaan. Ketika dia mengatakan Allah, maka di dalam hati dia mengatakan saya niat melaksanakan salat apa misalnya, karena Allah Ta'ala. Yang keempat, yaitu zamanuha. Kapan sih waktunya niat itu? Waktunya niat itu adalah min awalil ibadah, ketika kita pertama kali melaksanakan ibadah. Makanya tadi udah saya contohkan di awal, bahwasanya ketika kita pengen melaksanakan niat untuk melaksanakan sholat, kita harus tahu dulu kapan sholat itu dimulai. As-shalah tuftahu inda takbiratil ihram. Yang namanya sholat itu dianggap sholat itu ketika kita memulainya dengan takbiratul ihram. Jadi yang dianggap sholat itu ya ketika kita takbiratul ihram. Adapun kita berdirinya itu bukan dianggap daripada sholatnya. Kapan dimulai sholat? Mulai takbiratul ihram. Nah, maka yang namanya niat itu ketika kita takbiratul ihram. Kita nggak boleh melaksanakan niat itu sebelum takbiratul ihram. Misal contoh, kita keluar dari rumah, kita ditanya, "Oi, lu mau kemana?" Nah, "Oh, gue mau sholat." Tiba-tiba pas kita udah sampai musola, kita langsung tiba-tiba jalan ke depan, langsung Allahu Akbar tanpa mengucapkan sajahku aku niat mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ini enggak sah niatnya. Karena kenapa? Karena dia itu tidak berada di awal waktu. Akan tetapi menurut al-immah yang lain, yaitu para imam yang lain daripada ahlul fiqih, mereka membolehkan bahwasanya ketika seseorang ingin melaksanakan suatu ibadah, maka itu udah dianggap niat. Wa kharaja bihi, dan kapan kita itu boleh niat itu enggak bertepatan dengan awal waktu, ya kan? Seperti as-shaum, yaitu puasa. Ini puasa. Karena kenapa? Puasa itu min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang dianggap puasa itu dari terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Kalau kita ikutin yang di sini, yaitu waktunya itu adalah awal ibadah, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk niat itu ketika tulu'il fajar, yaitu terbitnya matahari. Sedangkan orang yang dapat menemui tulu'il fajar itu sangat jarang. Makanya boleh bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, niatnya itu dilakukan bukan ketika di awal ibadah, melainkan di tabyid, yaitu di malam hari.
Yang kelima, kaifiyatuha, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan ibadah niat tersebut. Kita melaksanakan niat tersebut ya tergantung kepada ibadahnya tersebut. Kalau seandainya ibadahnya seperti sholat, ya kita niatnya itu ketika kita takbiratul ihram di dalam hati. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ya tergantung ibadahnya, metode ibadahnya kayak gimana, maka niatnya pun dilakukannya secara berbeda-beda. Yang keenam daripada pembahasan niat, yaitu syurutuha, syarat-syaratnya niat. Nah, ini penting kita pelajarin. Karena kenapa? Banyak orang yang bilang niat, tapi dia nggak memenuhi syarat daripada niat. Kalau kita mau ibadah nggak melaksanakan niat, maka ibadah kita ini nggak sah. Kalau kita melaksanakan niat tapi nggak memenuhi syarat-syaratnya, maka niat kita ini nggak sah. Kalau niatnya udah nggak sah, maka ibadahnya pun kagak sah. Makanya kita harus tahu. Yang pertama daripada syarat-syaratnya niat. Apa aja syarat-syaratnya niat? Yang pertama adalah al-islamun nawi. Yang niat itu harus dalam keadaan Islam. Maka nggak boleh orang kafir niat. Ya kan? Makanya orang kafir itu kalau seandainya dia ibadah, mau dia pergi haji, mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia zakat, nggak bakalan sah. Karena kenapa? Di dalam semua ibadah kepada Allah itu ada niat. Dan salah satu syarat daripada niat itu adalah Islamun nawi. Harus Islam orang yang niat. Maka dari itu ketika orang kafir melaksanakan sholatnya nggak sah. Karena kenapa? Niatnya orang kafir untuk melaksanakan sholat aja udah nggak sah. Apalagi sholatnya. Namun ada beberapa ibadah yang sekiranya dikerjakan oleh orang kafir niatnya menjadi sah. Kapan itu? Yang pertama adalah mandi junubnya orang yang haid, yaitu orang kafir yang haid. Ketika ada orang Islam, dia suaminya Islam, dia punya istri orang kafir, maka orang kafir ini kan kadang haid. Nah, ketika orang kafir ini haid, dia lolos dari haidnya, dia keluar dari haidnya, dia harus mandi wajib. Supaya apa? Supaya dia dalam keadaan suci dan bisa dipergauli oleh suaminya yang muslim. Akan tetapi bagaimana dia bisa suci? Sedangkan di dalam mandi itu harus ada niat. Dan syarat daripada niat itu adalah harus orang Islam. Maka niatnya dia untuk mandi junub aja nggak bakalan sah. Bagaimana mandi junubnya? Dan hal ini terkecualikan oleh para ulama. Boleh orang yang kafir dia niat untuk mandi junub dari haidnya ataupun dari junubnya yang lain, asalkan untuk melayani suaminya. Maka ketika seorang kafirah, seorang yang beragama di luar muslim, dia niat untuk melaksanakan mandi junubnya dianggap sah. Yang kedua yaitu adalah at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bisa dikatakan berakal. Maka ketika seseorang ingin melaksanakan suatu ibadah yang dimana ibadah tersebut diperlukan niat, maka seseorang yang mau niat ini harus dalam keadaan berakal. Yaitu dalam artian enggak anak kecil, enggak orang gila, atau segala macamnya. Nah, jadi enggak sah kalau seandainya ada orang gila niat mau pergi haji, ada orang gila niat mau melaksanakan puasa, ada orang gila niat mau melaksanakan sholat, maka sholatnya nggak sah. Karena kenapa? Niat daripada sholatnya aja udah nggak sah, apalagi sholatnya. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang dimana orang gila ataupun anak yang masih kecil ini niatnya dianggap sah. Kapan? Anak kecil niatnya dianggap sah ketika dia ingin melaksanakan ibadah tawaf. Karena ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah tawaf, diwajibkan di dalam tawaf tersebut dia harus dalam keadaan bersuci. Dalam artian dia harus dalam keadaan berwudu. Dan tidaklah wudu itu menjadi sah kecuali di dalam wudu itu dia melaksanakan niat. Dan tidaklah niat itu sah kecuali dilaksanakan oleh orang yang udah berakal. Namun sekarang menjadi permasalahannya bagaimana kalau seandainya anak yang kecil lagi pergi haji atau umrah, yang di dalamnya ada tawaf, dan ketika dia tawaf dia harus dalam keadaan suci, dan ketika dia pengen bersuci dia harus niat. Bagaimana supaya niatnya sah? Maka di sini dianggap niat anak kecil itu dianggap sah untuk melaksanakan wudu. Karena kenapa? Mau enggak mau anak kecil ini harus melaksanakan tawaf. Yang ketiga yaitu al-ilmu bil manwi. Seseorang yang niat dia itu harus paham tentang ibadah yang akan dia laksanakan. Seperti sekarang ini,
kita ingin niat puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus tahu dulu ibadahnya itu bagaimana. Syarat-syaratnya ibadah itu apa? Rukun-rukunnya ibadah itu apa? Ketika kita tidak mengerti tentang ibadahnya tersebut, bagaimana kita mau niat melaksanakan ibadah tersebut? Wong kita aja nggak tahu tentang definisi ibadah puasa tersebut apa. Kita nggak ngerti tentang rukun-rukun puasa itu apa. Kita nggak ngerti tentang syarat-syarat wajib puasa itu apa. Makanya diwajibkan bagi seseorang muslim untuk mempelajari tentang syariat agama Islam. Karena kenapa? Ketika kita ingin melaksanakan syariat agama Islam, kita diperlukan adanya niat. Dan syarat daripada daripada niat adalah harus al-ilmu bil manwi, yaitu orang yang niat harus paham tentang ibadah yang harus dia kerjakan. Yang keempat daripada syarat niat yaitu adamul itsyan bima yunafihi. Kita nggak boleh mendatangkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu dapat membatalkan niat. Contoh, ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa, maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan niat. Dan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka niat kita masih berjalan min awwali shaum ila akhir shaum. Dari mulai tulu'il fajar sampai kita pengen berakhirnya puasa. Maka enggak boleh di pertengahan ibadah kita ada sesuatu yang membatalkan niat kita. Salah satu yang membatalkan niat itu adalah al-riddah, yaitu murtad. Nah, karena kenapa? Enggak boleh seorang yang murtad atau seorang yang dalam keadaan kafir melaksanakan niat. Maka ketika kita puasa, diawali dengan niat, tiba-tiba di pertengahan puasa kita murtad, otomatis puasa kita batal. Karena kenapa? Niat kita batal karena adanya suatu yang membatalkan niat. Kalau niatnya sudah batal, maka puasanya pun menjadi batal. Yang kelima, apa syarat daripada niat itu? Ada muta'alliqat iha bi syai'in. Kita enggak boleh mendatangkan sesuatu atau kita enggak boleh menggantungkan niat itu dengan sesuatu. Contoh, misal saya lagi sholat, saya Allah, terus saya niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah sampai bar, di dalam hati saya bilang, ntar kalau seandainya pacar saya datang, saya mau batalin sholat saya. Nah, berarti kita ada ta'liq, yaitu menggantungkan sesuatu kepada sholat kita. Kalau udah menggantungkan sesuatu ini, maka niat kita menjadi batal. Kalau kita udah bilang, misalnya kita lagi puasa nih di bulan suci Ramadan, kita bilang, ntar kalau ada yang ngajakin gua makan, gua batalin aja puasa gua. Nah, maka nggak nunggu ada yang nawarin makan, maka ketika itu juga niat kita menjadi batal. Kalau udah niatnya batal, maka puasanya pun menjadi batal. Makanya kita nggak boleh bilang seperti itu. Misalnya juga kita niat lagi puasa ya kan, kita di dalam hati bilang, ntar kalau seandainya bos gua ngasih duit, gua pengen jajan ya kan, gua batalin puasa gua. Nggak perlu nungguin bosnya ngasih duit. Maka sesungguhnya ketika dia punya perkataan seperti itu, niat daripada puasanya udah menjadi batal. Dan ketika niat puasanya udah menjadi batal, otomatis puasanya pun menjadi batal. Yang kelima, yang keenam yaitu tahakkukul muqtadi, ya kan? Maka harus yakin orang yang niat. Orang yang niat ini harus yakin. Dalam artian apa? Yakin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan sholat, dia yakin bahwasanya dia ini dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Maka enggak sah niatnya seseorang yang mutaraddidan, yang dalam keadaan bingung. Tadi gue suci apa enggak ya? Tadi gue suci apa enggak ya? Nah, niatnya enggak sah. Kalau niatnya udah enggak sah, maka ibadahnya pun kagak sah. Dan yang terakhir daripada pembahasan niat yaitu maqsuduha. Apa tujuan daripada ibadah, daripada niat tersebut? Apa tujuan daripada niat? Tujuan daripada niat itu adalah membedakan antara sesuatu adat dengan sesuatu ibadah. Dalam artian kita membedakan dengan niat tersebut bahwasanya segala sesuatu ibadah yang kita laksanakan dengan niat itu dinamakan ibadah. Akan tetapi suatu kebiasaan yang kita tidak sandarkan dengan niat itu namanya ada. Contoh seperti apa? Seperti mandi. Mandi itu menjadi kebiasaan umat Islam. Mandi itu menjadi kebiasaan manusia. Siapapun mandi, siapapun melaksanakan mandi.
Tapi kapan mandi itu bisa dikatakan ibadah? Kapan mandi itu bisa mendapatkan pahala? Kapan mandi itu bisa dikatakan untuk bisa mendapatkan segala sesuatu kebaikan dari Allah? Ketika mandi itu dibarengi dengan niat ibadah kepada Allah. Maka ketika mandi itu dibarengi dengan niat, dianggap mandi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah daripada pembahasan tentang niat. Sekarang kita bakalan bahas niat. Ini kan puasa kita ada dua. Ada yang namanya puasa sunnah, ada yang namanya puasa wajib. Apa perbedaan niat di antara puasa sunnah dengan puasa wajib? Karena kalau memang sama semua, untuk apa dibedakan antara wajib dengan sunnah? Pasti ada perbedaan di dalam niatnya. Di sini dikatakan ada 3 perbedaan antara niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Yang pertama perbedaannya, yadukhulu waqtuha min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Niat puasa wajib itu waktunya min ghurubi syams, dari mulai datangnya waktu maghrib ila tulu'il fajr, sampai datangnya waktu imsak. Maka enggak sah seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia niatnya setelah datang waktu imsak. Enggak sah. Karena kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan harus tabiyyutun niat, yaitu niatnya dilakukan sebelum waktu fajar. Kita nggak boleh sebelum waktu imsak ini kita harus udah niat. Kalau udah waktu imsak datang kita belum niat, maka puasa kita kagak sah. Kalau itu puasanya wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita melaksanakan niat setelah imsak. Karena kenapa? Karena waktunya niat puasa sunnah itu min ghurubi syams ila zawalil syams. Dari mulai terbit tenggelamnya matahari sampai matahari itu ada di tengah-tengah, atau datang waktu zuhur. Jadi misalnya kita kelupaan niat semalam, kita bangun jam 10 pagi, kita lihat ini matahari udah zawal belum? Kalau belum zawal, kita masih diperbolehkan untuk niat melaksanakan ibadah puasa yang sunnah, tapi dengan 2 syarat. Kapan? Yang pertama, niat itu dilakukan sebelum zawal. Yang pertama, niat itu harus dilakukan sebelum matahari itu ada di tengah-tengah atau datang waktu zuhur. Yang kedua, belum ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam dirinya. Belum ada. Akan tetapi ada satu ibadah puasa yang ketika dia ini udah melaksanakan makan atau udah melaksanakan minum, dan dia ini niat puasanya puasa sunnah, dan niatnya itu sebelum zawal, sebelum datang waktu zuhur, tapi puasanya dianggap sah. Kapan? Kalau seandainya puasanya itu adalah menjadi kebiasaan dari dia. Contoh, saya biasa melaksanakan sholat Senin Kamis, puasa Senin Kamis, tiba-tiba saya lupa bahwasanya ini hari Senin gitu loh. Saya bangun jam 10 pagi. Karena kebiasaan saya jam 10 pagi, akhirnya saya makan sarapan. Ketika udah selesai sarapan, saya ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini hari Senin. Maka di situ saya boleh langsung niat untuk melaksanakan ibadah puasa, dan puasa saya dianggap sah. Walaupun niat saya dilakukan di siang hari, tapi saya juga udah melaksanakan makan. Yang kedua, perbedaan antara niat sunnah dengan niat wajib. Kalau niat wajib untuk melaksanakan puasa, yaitu kita wajib hukumnya untuk mentakyin atau menentukan puasanya puasa wajib apa. Karena puasa wajib ini ada 4 macamnya: puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, sama puasa kafarah. Maka kita wajib, ya Allah saya niat puasa besok hari untuk puasa Ramadan, atau buat puasa nazar, atau buat puasa qada, atau buat puasa kafarah. Kalau kita nggak menentukan daripada niat puasa kita ini, maka puasa kita dianggap kagak sah. Beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh, ya Allah saya niat besok untuk melaksanakan puasa sunnah. Ditanya teman-temannya, puasa sunnah apa? Ya pokoknya puasa sunnah, nggak jadi masalah. Walaupun seperti itu, dia tetap mendapatkan pahala melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kecuali sunnah-sunnah yang mempunyai waktu. Kapan? Yaitu misalnya seperti puasa sunnah di Arafah, atau puasa sunnah pada hari Tasu'a dan Asyura. Maka ketika dia ingin melaksanakan puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, dia harus menentukan, ya Allah saya niat untuk puasa Tasu'a, atau saya niat untuk puasa Asyura. Kalau dia nggak melaksanakan niat seperti ini, dia kagak dianggap sah ibadah puasanya. Yang ketiga, daripada perbedaan niat puasa tersebut. Kalau puasa wajib, niatnya itu nggak boleh jadi 2. Misal saya ini punya tanggungan, belum puasa nazar, ya kan? Sedangkan sekarang udah datang waktu bulan Ramadan. Daripada saya nanti nggak puasa nazar, lebih baik saya gabungin aja. Ya Allah saya niat hari ini puasa Ramadan sekaligus puasa nazar saya. Nggak sah puasanya.
Puasa nazarnya enggak sah. Yang sah cuma puasa Ramadan. Karena kenapa? Enggak boleh menggabungkan dua niat puasa yang wajib hukumnya. Kalau bedanya puasa sunnah, kita boleh menggabungkan. Misal, kita biasa melaksanakan puasa Senin Kamis dan kita juga biasa melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salam. Kebetulan sekarang ini kita lagi jatahnya puasa dan kebetulan juga hari Senin. Ya udah niatnya dua. Ya Allah, saya niat hari ini untuk puasa Nabi Daud sekaligus puasa Senin Kamis. Nah, sah puasa kita dua-duanya dan pahalanya dianggap double. Yang pertama puasa melaksanakan ibadah puasa Nabi Daud, yang kedua adalah melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis. Yang kedua daripada rukun puasa. Yang pertama rukun puasa niat. Tadi kita udah jelasin tentang niat-niat yang banyak, tentang yang berkaitan dengan niat. Yang kedua, rukun daripada berpuasa itu adalah tarku mufattir, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dengan catatan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu dalam keadaan zakiran, dalam keadaan dia itu enggak lupa. Yang kedua mukhtaran, bukan dalam keadaan terpaksa. Dan yang ketiga dalam keadaan ghaira jahil ma'zur, bukan orang yang bodohnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini kan puasa. Kita ini yang dapat membatalkan puasa itu seperti misalnya makan. Maka kita harus meninggalkan makan itu dengan catatan. Yang pertama, kita meninggalkan makan itu dalam keadaan zakiran, ingat. Maka tidak dosa atau tidak batal puasanya bagi orang yang lupa di siang hari akhirnya dia makan. Ini enggak batal puasanya. Misal kita bangun tidur, kita lupa kebiasaan makan, kebiasaan ngopi, akhirnya kita ngopi. Ketika kita ingat langsung kita langsung kita lap buru-buru sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita, maka puasa kita lanjutin, itu menjadi sah. Karena kenapa? Tadi kita itu dalam keadaan enggak ingat. Yang kedua, dalam keadaan mukhtar, kita bebas memilih, bukan dalam keadaan terpaksa. Ya kan? Ada makanan, kita ini dalam keadaan memilih, boleh kita makan, boleh kagak. Ya kan? Tiba-tiba kita makan, maka batal puasa kita. Akan tetapi kalau terpaksa, lu makan kagak di makanan? Kalau lu nggak makan di makanan, gua bunuh babalu. Nah, misalnya kayak gitu. Maka orang yang dalam keadaan puasa seperti ini, dia boleh makan makanan tersebut dan puasanya tidak batal. Karena kenapa? Dia makan makanan tersebut dalam keadaan terpaksa. Kalau dia nggak makan, maka orang tuanya dibunuh. Kita boleh melaksanakan sesuatu yang terpaksa, kecuali dalam satu hal. Apa dalam satu hal itu? Ketika kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki ingin diperkosa oleh lawan jenis kita. Maka ketika kita ingin diperkosa, misal kalian sebagai perempuan pengen diperkosa oleh seorang laki-laki dengan ancaman, kalau kalian nggak mau nurut dengan pemerkosaan saya akan bunuh kalian. Maka wajib bagi kita untuk memilih lebih baik kita dibunuh dibandingkan kita harus diperkosa. Seandainya kita bilang, oh ini kan terpaksa saya diperkosa, maka kita tetap mendapatkan dosa zina walaupun kita zina dalam keadaan dipaksa. Karena kenapa? Enggak ada suatu perzinahan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Memang mungkin awalnya dia dalam keadaan terpaksa zinahnya, akan tetapi di pertengahan zina dia melaksanakan kenikmatan, dan kenikmatan tersebutlah yang membuatnya mendapatkan dosa zina. Maka dari itu ketika kalian diancam, ketika kalian dikasih dua pilihan antara melayani hawa nafsu seseorang atau mau dibunuh, lebih baik kalian milih dibunuh. Karena kenapa? Ketika kalian dibunuh, kalian akan mati dalam keadaan syahid. Dan ketika kalian memuaskan hawa nafsu dia dalam keadaan terpaksa, maka kalian pun mendapatkan dosa zina. Beda halnya dengan puasa. Kalau puasa, kita dalam keadaan puasa tiba-tiba kita dipaksa buat makan, maka kita boleh tetap makan makanan tersebut dan puasa kita tidak batal. Karena kenapa? Kita makan tersebut dalam keadaan terpaksa. Dan yang ketiga, kita ini meninggalkan puasa tersebut bukan dalam keadaan zahil yang ma'zur. Ya kan? Apa itu zahil ma'zur? Zahil ma'zur itu yang pertama mu'allaf. Kalau orang yang mu'allaf, baru banget mu'allaf, belum sempat belajar ilmu agama, dia nggak tahu bahwasanya salah satu yang membatalkan puasa itu adalah makan. Akhirnya dia makan. Terus tiba-tiba ada orang ngingetin, kok kamu makan? Kenapa kamu makan? Lah emang kenapa? Ini kan bulan puasa kata dia, kamu kan udah masuk Islam. Oh kalau puasa itu nggak boleh makan? Iya, ketika ada orang yang mengingatkan untuk nggak boleh makan, dia langsung berhenti makan. Dia boleh tetap melanjutkan ibadah puasanya. Karena kenapa? Dia masih dalam keadaan kebodohan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misal dia tinggal di daerah yang nggak terdapat dakwah di dalam dirinya. Dia daerah Baduy, pedalaman.
nggak ada televisi, nggak ada ulama yang masuk, nggak ada internet, nggak ada kuota, nggak ada apa segala macam. Dia nggak bakalan dapat informasi dari luar. Nah, sehingga dia ini terhalang untuk belajar ilmu agama. Dan ketika masuk bulan suci Ramadan, dia puasa, siang-siang dia makan. Karena dia nggak tahu bahwasanya puasa makan itu dapat membatalkan puasa. Dia nggak tahu. Maka walaupun dia makan, ini orang nggak batal puasanya. Karena kenapa? Dia termasuk orang yang zahil, yang ma'zur, yang kebodohannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita yang tinggal di kota. Ya kan, kita lupa. Kita nggak tahu bahwasanya makan itu adalah dapat membatalkan puasa. Akhirnya kita makan. Tiba-tiba ada saudara kita bilang, kok makan? Lah emang kenapa? Ini kan bulan suci Ramadan. Emang kenapa kalau bulan suci Ramadan? Kan nggak boleh kalau orang lagi puasa itu nggak boleh makan. Masa iya? Iya. Maka puasa kita batal. Kenapa puasa kita batal? Karena kita tinggal di suatu tempat yang dimana tempat itu memungkinkan ilmu itu sampai kepada diri kita. Ilmu itu bisa kita dapatkan. Apalagi di tempat kita kota, ada internet, ada kuota, ada handphone, ada TV. Kita masih belajar lewat internet bisa, kita belajar lewat TV bisa. Masih banyak ustadz-ustadz yang dakwah di tempat kita. Lalu kita bodoh. Nah, itu berarti bodohnya kita bodoh yang kagak diampuni oleh Allah. Bodohnya kita itu bodoh yang kagak dimaafkan oleh Allah. Karena kenapa? Kebodohan kita karena diri kita nggak mau belajar dan karena udah meninggalkan para ustadz. Bodohnya itu jahil murakkab, bodoh yang bertingkat-tingkat. Udah bodoh nggak mau belajar, ya tambah bodoh. Beda halnya orang-orang yang memang tinggal di tempat-tempat yang memang tidak terdapat di dalamnya itu dakwah, baik dakwah dalam segi orang ustadz langsung maupun dakwah melalui internet atau melalui televisi, mereka enggak ada. Maka orang-orang yang seperti itu ketika mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hukumnya dimaafu oleh Allah. Karena kenapa? Tidak sampainya dakwah kepada mereka. Itulah syarat atau rukun-rukun daripada mengerjakan puasa, yaitu yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah tarkul mufattir, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa, maka kita harus mengerjakan dua hal tersebut, yaitu niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika salah satu rukun ini kita enggak kerjakan, maka puasa kita dianggap kagak sah. Nah, inilah pembahasan kita tentang rukun-rukun puasa. Insya Allah kita lanjutkan di malam Jumat yang akan datang, yaitu pembahasan tentang wujubus shaumi Ramadan. Bagaimana diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada hari ini bermanfaat khususnya bagi diri Al-Fakir dan umumnya bagi semua para jamaah, baik yang hadir secara langsung maupun yang melihat dalam tayangan YouTube dan jaringan internet lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, panjangkan umur kita dan berikan kita kesempatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa-puasa kita di bulan suci Ramadan dan memberikan kesempatan kita untuk mendapati daripada malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa-puasa kita dan menyampaikan kita untuk keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.